Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah para pendengar rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah SWT masih mendapatkan kesempatan untuk selalu memikirkan ayat-ayat Allah, untuk selalu menikmati anugerah Allah. Dan anugerah yang terbesar tentunya berupa anugerah iman dan Islam, yang itulah harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di dalam memegang keyakinan kita di dalam iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita fahami bersama bahwa Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah yang diperuntukkan buat kita, buat seluruh umat manusia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita sampaikan tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, kehadiran beliau adalah yang pertama sebagai khotaman nabiyyin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya beliau adalah penutup dari seluruh nabi-nabi. Yang kedua adalah diutus untuk seluruh umat manusia, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Saba ayat 28. Dan yang ketiga, beliau adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sebagai orang yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang ditegaskan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau Muhammad adalah memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Itulah beberapa keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, mari kita kembali menengok sejarah kehidupan beliau yang penuh dengan tantangan demi tantangan. Sejak beliau masih kecil, hingga remaja, hingga dewasa, hingga akhir hayat beliau. Menjadi orang yang sukses di dalam dakwah, di dalam mengemban risalah Allah, semuanya menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Baiklah, pada kesempatan ini kita ketengahkan bagaimana nasab beliau. Beliau memiliki nasab yang begitu mulia, bersambung hingga sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Yu'ai bin Ghalib
bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Begitulah nasab beliau yang begitu mulia bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita umat Islam selalu mengingat beliau, kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Senin pagi, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Karena pada waktu itu bertepatan dengan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah, yang digagalkan oleh Allah Ta'ala, sehingga kelahiran beliau terkenal dengan sebutan tahun gajah. Atau dalam hitungan Masehi, beliau lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi. Jamaah rahimakumullah, beliau lahir sudah ditinggal oleh ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena ayahnya saat itu sedang perjalanan berdagang ke Syam, dan ketika perjalanan pulang beliau wafat di Yathrib. Dan saat itulah kemudian Rasulullah SAW Muhammad dilahirkan sudah tidak mengetahui, melihat bagaimana ayahanda yang tercinta. Kemudian karena beliau sudah yatim, beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Ternyata bersama kakeknya Abdul Muthalib, beliau pun selalu dididik untuk mempunyai sikap kemandirian. Beliau telah dilatih untuk sejak kecil sudah bekerja mengembalakan kambing, mengembalakan domba-domba milik kakeknya. Kasih sayang bersama kakeknya tidaklah lama, karena kakeknya tiada lama kemudian wafat, meninggalkan cucunda yang tercinta. Akhirnya pada perjalanan berikutnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi beliau. Beliau sudah begitu dianggap seperti anak beliau sendiri. Abu Thalib adalah tokoh yang sangat dihormati di Mekah, sehingga selama ada Abu Thalib tidak ada orang yang berani memberikan gangguan yang berarti kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau selalu dibuli oleh pamannya. Namun apa daya, tiada lama pun Abu Thalib wafat meninggalkan beliau, sehingga kemudian penentangan yang demikian berat dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, semakin keras menghadapi tekanan-tekanan diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan begitulah betapa beratnya perjuangan beliau. Namun beliau tidak pernah patah semangat. Beliau selalu gigih di dalam perjuangan. Itulah yang patut menjadi teladan buat kita semuanya, sehingga kesuksesan perjuangan beliau tentunya harus menjadi pelajaran buat kita, bahwa kesuksesan bisa diperoleh
dengan perjuangan dan perjuangan, teguh pendirian, istiqomah, dan tidak terbujuk oleh rayuan bagaimanapun besar iming-iming yang diberikan, namun kebenaran tidak akan pernah dikorbankan. Ketika orang-orang kafir ingin menghentikan dakwah Rasul, memberikan beberapa kompromi. Yang pertama, mereka mengajak supaya bergantian di dalam menyembah. Minggu ini menyembah menjadi umat Islam, minggu berikutnya menjadi penyembah orang-orang kafir. Namun tegas disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, dan seterusnya. Kemudian bahkan supaya menghentikan dakwah, beliau dibujuk dengan berbagai macam kedudukan, diberi kekayaan, diberi harta, diberi wanita, diberi iming-iming istana dan sebagainya, namun tidak pernah bergentar pendirian. Beliau dengan teguh mengatakan, andai kata mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, demi Allah, aku tidak akan menghentikan dakwah ini meskipun aku harus hancur karenanya. Demikianlah jamaah rahimakumullah, keteladanan tentang perjuangan Rasul patut menjadi acuan kita di dalam menegakkan dinullah, menegakkan dakwah, sehingga kita tetap istiqomah, teguh pendirian, tidak hilang tujuan di dalam dakwah, di dalam menyebarkan al-Islam ini, sehingga Islam akan menjadi yang tertinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah tinggi dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Demikian, nasrul minallah wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.